kalau ada orang lain berbuat kemaksiatan di perumahan kita misalnya, dia berbuat dosa dan kita diam, maka suatu saat Allah akan menurunkan azab. Yang diazab bukan hanya dia sebagai pelaku, tetapi kita masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian berada di satu perahu dan kemudian ada satu orang yang berusaha untuk membolongi perahu itu, apakah kalian tinggal diam atau mengingatkan? Maka kata para sahabat, harus mengingatkan. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, sebab kalau satu orang, misalnya ada 10 orang di perahu itu, ada satu orang yang berusaha membolongi perahu itu, dan ketika perahu tersebut berhasil bolong, masuk air secara perlahan, yang akan tenggelam bukan hanya yang membolongi saja, tetapi semua yang ada di atas perahu itu. Sama, hidup kita juga begitu. Tapi kembali kepada persoalan awal, Ustadz, kan sekarang ini semua dosa umat-umat di masa lalu dilakukan oleh umat zaman sekarang. Kenapa Allah tidak binasakan umat zaman sekarang ini? Diganti dengan umat yang baru misalnya, sebagaimana umat terdahulu. Kaum Ad binasa semuanya, diganti sama kaum baru. Kaum Madian binasa semuanya, diganti kaum baru. Kaum Tsamud binasa semuanya, diganti oleh kaum baru. Lalu kenapa umat sekarang tidak dibinasakan oleh Allah? Allah jawab di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada dua alasan mengapa Allah tidak mengadab kita meskipun sudah kita lakukan berbagai macam dosa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, tapi Allah masih biarkan kita. Allah tidak membinasakan kita. Yang pertama kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan mengazab mereka, tidak akan membinasakan mereka, wa anta, sedangkan engkau wahai Muhammad fihim, berada di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya, ayat ini relevan pada saat turun, karena pada waktu itu masih ada Nabi Muhammad. Itulah mengapa sejahat-jahatnya Abu Jahal, sejahat-jahatnya Abu Lahab, yang disiksa cuma dia saja, masyarakat lingkungan tidak. Kalau umat terdahulu satu yang dosa semua dibinasakan. Alasan yang pertama kata Allah, wa anta fihim, karena di tengah-tengah mereka itu ada Rasulullah. Pertanyaannya adalah, apakah ayat ini masih relevan sampai hari ini? Hukumnya, bukan ayatnya ya, hukumnya. Sedangkan sekarang Rasulullah sudah wafat. Apakah ada kemungkinan suatu saat Allah akan membinasakan kita diakibatkan dosa yang kita lakukan? Maka ulama tafsir sepakat, yang dimaksud wa anta fihim, dan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, itu yang dimaksud bukan hanya fisiknya Nabi Muhammad, tapi akhlaknya Nabi Muhammad. Ada satu dua orang, satu kelompok dua kelompok yang masih melestarikan akhlak Nabi Muhammad, itu yang menjadi alasan kenapa Allah tidak membinasakan kita, kenapa Allah tidak mengadab kita, meskipun mayoritas bermaksiat kepada Allah, mayoritas kafir kepada Allah, mayoritas ingkar kepada Allah, tapi ada satu dua orang yang melestarikan akhlak-akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu alasan yang pertama Allah tidak mengadab kita. Itulah mengapa jamaah sekalian, penting perayaan Maulid Nabi itu diadakan.